Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tema 7 subtema 1 perkembangan teknologi kelas 3 SD muatan pembelajaran PPKN. Keberagaman anggota keluarga di rumah. Setiap orang memiliki ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut membuat perbedaan antara satu dengan yang lain dalam anggota keluarga di rumah. Contoh perbedaan tersebut diantaranya sifat, karakter, kebiasaan, kegemaran, dan lainnya. Keragaman makanan kesukaan. Perbedaan makanan kesukaan menjadi salah satu contoh dari adanya keberagaman yang ada di dalam lingkungan keluarga. Makanan kesukaan ada yang sama, ada yang beda. Contohnya, ada yang suka roti, ada yang suka sayur, dan buah, ada juga yang suka ayam goreng. Nah, kalian bisa mengamati dari beberapa gambar di samping bahwasanya setiap anggota keluarga memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Walaupun ada perbedaan, semua anggota keluarga tetap harus saling menghormati, menghargai, rukun, tentram, dan saling menyayangi antara satu sama lain. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, kita tetap harus saling rukun ya, Nak. Pagi ini, Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata, setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa baik ataupun lebih hebat. Pakaian adat di Indonesia, setiap daerah memiliki pakaian adatnya masing-masing. Mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Meskipun demikian, kita tidak boleh mengejek, tetapi kita harus tetap bersyukur dan rukun antara satu dengan yang lainnya. Anak-anak, perhatikan gambar ya. Pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang bertepat di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Indonesia memiliki banyak makanan khas. Daerah satu dengan daerah yang lain memiliki makanan khas yang berbeda. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas keanekaragaman tersebut. Keanekaragaman merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikannya. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. "Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi." "Aku sudah membawa air minum dari rumah," ujar Lani. "Kalau aku lebih memilih minum yogurt Beni," kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Kita juga harus bersikap demikian ya anak-anak. Ketika teman kita memiliki pilihan yang berbeda dengan kita tidak boleh untuk memaksakan kehendak kita kepada teman kita. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sikap tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap yang mau memahami keadaan orang lain. Sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan. Sikap yang perlu ditiru: 1. Muncul sikap tenggang rasa. 2. Memahami perasaan orang lain. 3. Saling melengkapi satu sama lain. 4. Menghargai perbedaan. 5. Memperkaya wawasan. Sedangkan sikap yang perlu dihindari atau tidak dilakukan di antaranya: 1. Perang antar suku bangsa. 2. Memicu pertengkaran. 3. Memaksakan kehendak. 4. Tidak mau bersatu. 5. Memaksakan pendapat. Sekian dulu ya nak belajarnya dengan Bunda. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.